Randy adalah pria sederhana berusia 26 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar, sosok yang sabar dan penuh ketulusan. Mimpinya sederhana, hidup damai bersama keluarga kecil yang bahagia. Ketika Randy dikenalkan ke Rani, putri tunggal Bu Retno, sebuah janda kaya yang hidupnya sudah jauh berbeda darinya, Randy tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis. Rani, 24 tahun, adalah wanita karir yang cerdas dan mandiri. Ia bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor di Surabaya dan dikenal ramah serta berbakti pada ibunya. Bu Retno, ibu Rani, adalah seorang wanita tegas, berwibawa, dan sangat protektif terhadap anak semata wayangnya. Ia sudah lama hidup sendiri sejak ditinggal suami meninggal dunia 5 tahun lalu. Rumah mewahnya di pinggir kota menjadi saksi bisu kesendirian dan keteguhan hatinya membesarkan Rani. Suatu sore yang cerah, Randy pertama kali datang ke rumah Bu Retno untuk bersilaturahmi setelah resmi menikah dengan Rani. Ia merasa gugup, namun sambutan Bu Retno yang hangat sedikit meredakan kecemasannya. "Randy, kamu sudah makan? Di sini seperti di rumah sendiri." "Ya," ucap Bu Retno dengan senyum ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Randy sedikit terpaku. Sejak saat itu, Randy mulai sering membantu Bu Retno mengurus rumah. Dari mulai memperbaiki sesuatu yang rusak, hingga menemani Bu Retno pergi ke pasar atau mengurus hal-hal administrasi. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rani mulai sibuk dengan proyek di luar kota. Ia sering pulang malam dan kadang menginap di kantor. Kondisi itu membuat Randy dan Bu Retno lebih sering berinteraksi. Suatu malam, ketika Rani tidak di rumah, Bu Retno tiba-tiba duduk di samping Randy di ruang tamu. "Kamu tahu, Randy, aku dulu tidak pernah percaya akan merasa nyaman dekat dengan menantu," katanya pelan. Matanya menatap jauh. Randy hanya mengangguk, bingung dengan suasana hati ibu mertuanya yang tiba-tiba berubah. "Tapi kamu berbeda. Aku merasa kamu bukan sekadar menantu biasa. Kamu seperti anak sendiri," lanjut Bu Retno dengan suara bergetar. Randy menunduk, hatinya berdebar. Ia sadar perasaan Bu Retno mulai berbeda, dan ia sendiri belum tahu harus bersikap bagaimana. Malam itu, Randy pulang ke kamarnya dengan pikiran yang berkecamuk. Apa artinya semua ini? Bagaimana ia harus menjaga hatinya dan keluarga kecilnya? Perjalanan yang tak pernah ia bayangkan ini baru saja dimulai. Seiring waktu, Randy semakin sering menghabiskan waktu dengan Bu Retno. Bukan hanya sebagai menantu yang sopan, tapi juga sebagai teman yang dipercaya. Malam-malam panjang mereka lalui dengan obrolan yang tak hanya tentang urusan rumah tangga, tapi juga tentang masa lalu, rasa kesepian, dan harapan yang tak terucap. Bu Retno membuka sedikit demi sedikit kisah hidupnya yang penuh luka, pernikahan yang kandas di tengah jalan, suami yang pergi meninggalkannya tanpa pesan, dan rasa sepi yang membekas hingga hari ini. "Aku tidak pernah merasa punya keluarga lagi, Randy. Sampai kamu hadir," ucapnya suatu malam dengan suara serak. Randy mendengarkan dengan seksama. Hatinya teriris mendengar kesedihan wanita yang sudah dianggap seperti ibu sendiri ini. Namun di balik itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kehangatan yang lebih dari sekadar kasih sayang mertua pada menantu. Rani masih sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut banyak waktu. Kepergian dan kehadirannya yang tak menentu membuat rumah terasa kosong, dan Bu Retno seringkali jadi satu-satunya teman Randy. Suatu sore ketika hujan turun deras, Bu Retno terlihat lelah dan mulai sakit kepala. Randy tanpa ragu menemani dan merawatnya dengan penuh perhatian. Ia membuatkan teh hangat, membelikan obat, dan bahkan membelai rambut Bu Retno dengan lembut. Momen itu begitu intim. Bu Retno menatap mata Randy, dan dengan suara lembut namun penuh arti berkata, "Kalau saja kamu tahu betapa berharganya kamu buatku." Randy tersentak. Hatinya bergolak, rasa bersalah mulai merayap. Ia mencintai istrinya, tapi kehangatan dari Bu Retno sulit ia tolak. Dalam kebingungan itu, Randy mencoba menghindari kontak lebih dari yang seharusnya. Ia tahu garis batas harus dijaga,
Tapi perasaan Bu Retno seperti magnet yang menariknya tanpa bisa ia kendalikan. Rani pun mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. Ia bertanya lewat telepon. "Kamu sering sama ibu ya? Apa yang kalian lakukan sepanjang waktu?" Randy hanya bisa menjawab singkat. Hanya ngobrol dan bantu-bantu di rumah. Namun rasa bersalah makin membebaninya. Ia berjuang keras menahan perasaan yang mulai berlebihan dan menjaga kepercayaan istrinya. Suatu malam, ketika hujan turun pelan dan rumah sunyi, Bu Retno tiba-tiba berkata, "Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu tidak akan pergi." Kalimat itu seperti dilemparkan ke udara, berat dan penuh makna. Randy terdiam, tahu bahwa perjalanan yang dilaluinya akan semakin rumit dan tak bisa lagi ia hindari. Seiring berjalannya waktu, hubungan Randy dan Bu Retno semakin sulit diabaikan. Suatu malam, saat Rani masih sibuk di luar kota, Bu Retno dan Randy tidak sengaja terjebak dalam percakapan mendalam yang berubah menjadi momen yang sangat pribadi. Keheningan rumah itu berubah menjadi saksi bisu saat mereka saling berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Randy merasa gelisah sekaligus bingung. Ia tahu cinta ini bukan cinta yang seharusnya, tapi hatinya tak bisa menolak. Bu Retno yang selama ini dianggap ibu, kini menjadi sosok yang begitu dekat dan penuh makna. Malam itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar. Randy dan Bu Retno melewati batas yang tak terduga, sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa minggu kemudian, Rani kembali ke rumah dengan harapan bahagia. Ia ingin membangun masa depan dengan suaminya, membicarakan tentang anak pertama mereka. Namun, Randy menyimpan beban berat di hatinya. Kabar mengejutkan datang ketika Bu Retno mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kesehatannya. Hasil tes menunjukkan ia hamil, sebuah kejutan yang sulit diterima oleh siapapun, terutama karena usia dan kondisi Bu Retno. Randy berada di persimpangan jalan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa bayi dalam kandungan Bu Retno adalah miliknya, sebuah tanggung jawab yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Rani mulai merasakan ada perubahan pada suaminya. Kecurigaannya tumbuh, dan pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Di tengah tekanan yang begitu besar, Randy harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depan keluarganya. Ketegangan memuncak saat Rani secara tidak sengaja menemukan sebuah petunjuk kecil, sebuah surat hasil tes kehamilan Bu Retno yang terselip di meja kerja suaminya. Perasaan kecewa, marah, dan bingung bercampur dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa dipercaya? Malam itu, rumah yang dulu penuh kehangatan kini dipenuhi ketegangan dan keraguan. Randy tahu, badai terbesar dalam hidupnya akan segera datang. Ia harus siap menghadapi konsekuensi dari cinta yang tak seharusnya ini. Pagi itu, Rani memegang surat hasil tes kehamilan Bu Retno dengan tangan gemetar. Ia menatap suaminya, Randy, yang duduk diam penuh beban. Keheningan itu pecah oleh suara gemetar Rani. "Randy, apa ini benar?" Randy menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Suasana berubah menjadi penuh air mata dan pertanyaan yang tak terjawab. Rani merasa dikhianati, sementara Bu Retno berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Rani memilih untuk pergi meninggalkan rumah, mencari jarak agar hatinya bisa tenang. Ia tahu ini bukan akhir yang mudah, tapi ia butuh waktu untuk menerima kenyataan pahit ini. Bu Retno menjalani kehamilan dengan penuh pengorbanan. Kesehatannya menurun, namun ia tetap kuat demi anak yang akan lahir. Randy di sisi Bu Retno berjanji akan bertanggung jawab, sekaligus menjaga hati Rani dan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, Randy menulis surat untuk anaknya yang akan lahir. Surat itu berisi harapan dan penjelasan tentang arti cinta yang tak selalu mudah dimengerti. "Nak, cinta itu bukan hanya soal benar atau salah. Kadang cinta datang dalam bentuk yang tak terduga, penuh pengorbanan dan pilihan sulit. Aku berharap kamu bisa mengerti dan merasakan betapa besar kasih yang ada untukmu dari kami yang tak sempurna ini." Cerita ini ditutup dengan gambaran Randy yang memandang bayi kecil dalam pelukannya, dengan harapan masa depan yang penuh keajaiban dan pengampunan.